Baik, masih membahas di sekitaran inspirasi, ya, kitab yang masuk ke dalam kanon. Dan hari ini kita membahas satu pertanyaan: apakah Injil Barnabas, ya, ini ada beredar satu Injil. Pak Adi, tolong dikecilkan sedikit ini. Ya. Tes. Oke. Ya. Ya, ada satu buku yang dikasih nama Injil Barnabas, begitu. Dan kita akan bahas apakah kitab ini adalah salah satu kitab yang diinspirasikan. Secara garis besar, kitab yang disebut Injil Barnabas ini adalah satu kitab yang tebalnya itu kira-kira gabungan dari keempat Injil. Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya digabung. Inilah kitab ini kira-kira tebalnya segitu, panjangnya sama, begitu. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan Yesus. Ya, jadi Injil Barnabas ini, ya, spesial, ya, menceritakan kehidupan Yesus Kristus. Gitu. Dari lahirnya, kemudian pelayanannya, berarti, dan percakapan dengan muridnya juga, begitu. Dan penulis kitab ini menamakan namanya itu Barnabas, gitu. Dia berkata dia salah satu murid, ya, dan katanya dia juga mengaku salah satu bagian dari 12 rasul, gitu. Nah, tetapi kita cek di kitab Injil kita ini tidak ada rasul yang namanya apa? Barnabas. Kita mendapatkan Barnabas ini adalah teman perjalanan misi yang pertama Rasul Paulus, begitu. Dan banyak orang, ya, ini memakai kitab ini, memakai kitab Injil Barnabas ini untuk mendukung pandangan Islam tentang Yesus Kristus, gitu. Jadi kitab ini sejalan dengan pemikiran mereka, gitu, tentang Yesus Kristus. Jadi pemikiran Yesus Kristus yang dipikirkan oleh mereka itu banyak didapat dari Injil Barnabas ini, begitu. Nah, saya ingin membacakan beberapa kutipan dari Injil Barnabas ini, ya. Jadi satu kutipan ini, yang pertama itu ketika Yesus berbicara dengan Filipus, gitu. Di Injil Yohanes pasal 14 Yesus Kristus berbicara dengan Filipus juga. Jadi saya infokan juga Injil Barnabas ini bisa di-download di Play Store, gitu. Tapi masih dalam bentuk versi bahasa Inggris, gitu. Jadi ini bisa di-download kitab ini, gitu. Ada di Play Store. Nah, salah satu yang saya kutip di sini, ketika Yesus berbicara dengan menjawab pertanyaan Filipus, dia berkata begini: Filipus, dia adalah Esa. Jadi Yesus Kristus menerangkan tentang Allah. Dia adalah Esa. Tidak ada yang menyamainya. Begitu. Dia tidak punya anak. Nah, begitu. Nah, dia ngomong kepada Filipus seperti itu. Nah, kan waktu kalau di Injil Yohanes pasal 14, Filipus tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kan begitu.
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus waktu itu tanya seperti Filipus, sudah sekian lama engkau kenapa tanya begitu? Melihat aku sama dengan melihat apa? Bapa. Begitu. Nah, tetapi di sini Allah itu Esa, gitu. Tidak ada yang menyamainya. Dan poin penting di sini, dia tidak punya apa? Anak. Nah, gitu. Jadi penulis ini menolak gelar dari Yesus Kristus anak apa? Tunggal. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa. Menolak ini, gitu. Padahal di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah ya, kalau selain anak tunggal ini yang apa? Menyatakannya, gitu. Nah, kelihatannya penulis ini tidak gelar Yesus Kristus anak tunggal itu. Pikiran dia adalah Yesus Kristus itu adalah anak Tuhan karena Allah menikah dengan Maria, gitu kan? Terpengaruh dengan teologi Katolik ya, berpikir bahwa Allah itu menikah dengan Maria, kemudian lahirlah Yesus, gitu. Maka Yesus, Maria juga disebut sebagai bunda dari Allah. Dia nggak setuju ini. Tetapi saking nggak setuju itu dia bilang Allah tidak punya anak. Gitu. Jadi nggak ada gelar Yesus anak Allah, itu tidak ada. Yesus anak Allah tidak. Allah tidak punya anak. Gitu. Memang Tuhan kawin, gitu. Persepsinya seperti itu, begitu. Tetapi konsep kita tentang Yesus anak tunggal Allah ini adalah satu nama, satu penyebutan untuk pribadi putra, pribadi firman Allah yang menjadi manusia ini. Nah, jadi itu kutipan pertama. Kemudian yang kedua, Yesus memberi pengakuan dan menyatakan, aku bukan seorang Mesias. Wah, jelas begitu. Aku bukan seorang Mesias. Nah, ini adalah cerita putar balik ketika Yesus tanya sama Petrus. Kan gitu, tanya murid-muridnya. Menurut orang, siapakah aku ini? Kan gitu kan? Nah, ada yang bilang Elia, gitu. Ada yang bilang salah seorang dari para nabi, gitu. Nah, lalu Yesus berkata kepada murid, menurut kalian, maksudnya murid-murid ini yang melihat Yesus langsung, gitu kan? Yang ikut terus bersama dengan Yesus, menurut kalian ini siapakah aku ini? Petrus jawab, gitu kan, engkau Mesias, anak Allah yang apa? Hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan aku bukan seorang Mesias, enggak ada pernyataan seperti itu, gitu kan. Memang ada ketika Yesus ditanya, apakah kamu Mesias? Dia nggak jawab. Begitu kan? Ditanya sama Kayafas, engkau Mesias? Dia nggak jawab. Begitu. Kenapa? Karena yang nanya itu nggak butuh jawaban. Gitu kan? Karena kalau waktu Kayafas nanya, engkau Mesias? Dia jawab, aku Mesias. Justru akan segera dihajam dengan batu, nggak tunggu waktu lagi. Gitu. Engkau menghujat Allah. Begitu. Itu yang mau ditunggu, gitu. Nah, banyak kali Yesus diam. Tetapi ketika Petrus berkata, engkau Mesias anak Allah, dia tidak menolak sebutan itu. Yesus berkata, Bapamu, Bapa yang menyatakan kepadamu. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini, Petrus menjawab Yesus. Jadi pertanyaan Petrus ya, ada tanya jawab begitu. Petrus menjawab Yesus, engkau adalah Kristus, putra Tuhan. Gitu. Nah, mendengar jawaban Yesus Petrus ini,
engkau adalah Petrus, engkau adalah Kristus putra Tuhan. Katanya, Yesus marah dengan dengar ini dan menegur Petrus dengan keras sambil mengucapkan, pergilah dan berlalulah dari hadapanku, karena engkau adalah setan dan berupaya membuatku terjerumus ke dalam dosa. Wah, begitu. Yesus memang waktu pernah bilang tentang Petrus, yang omonganmu itu adalah dari iblis. Ngomong apa? Bukan ngomong waktu Yesus engkau Mesias anak Allah, bukan. Tetapi waktu Yesus berkata, anak manusia akan menderita. Setelah Petrus ngomong engkau adalah Mesias anak Allah, Yesus bilang anak manusia akan menderita. Petrus bilang gak bisa. Gak bisa, gak boleh itu terjadi. Omongan yang ini dari iblis. Itu bukan yang Yesus Mesias anak Allah itu yang dari iblis, bukan, tetapi yang menghalangi Yesus menderita ini yang dari iblis. Begitu. Maka penulis ini gagah bahwa Yesus itu bukan Mesias. Gagah sekali. Kemudian saya mengutipkan 5 saja. Ini kutipan yang keempat. Yesus menjawab, sungguh aku diutus kepada bangsa Israel sebagai seorang nabi yang membawa misi penyelamatan. Yesus diutus kepada bangsa Israel sebagai nabi yang membawa misi penyelamatan. Jadi sebatas sebagai nabi saja. Gitu. Nah, penulis berpikir bahwa Yesus itu untuk Israel. Yesus itu untuk Israel, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Gitu. Jadi dilanjutkan begini. Tetapi setelah Yesus yang ngomong itu, akan datang seorang Mesias yang diutus oleh Allah untuk semua penduduk seluruh dunia. Karena demi sang utusan inilah Tuhan menciptakan dunia ini. Nah, menurut penulis ini adalah setelah Yesus itu akan ada Mesias. Jadi posisi seperti Yohanes Pembaptis. Berseru-seru dia begitu. Nanti setelah Yesus berseru-seru datang Mesias yang benar. Mesias sebenarnya hanya bisa digenapkan pada diri. Kenapa Mesias hanya bisa digenapkan pada diri Yesus? Kita menarik garis zaman seperti sentral penyelamatan adalah Yesus. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, janji untuk kirim juru selamat pertama kali didengar oleh Hawa dan Hawa. Karena setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung bikin permusuhan antara ular dan keturunan perempuan. Dan keturunan laki-laki. Seorang yang lahir ke muka bumi ini hanya oleh perempuan tanpa laki-laki. Dia hanya siapa? Yang disebut. Enggak ada yang lain. Utusan yang orang pikir setelah Yesus akan ada lagi. Lahir oleh siapa? Karena laki-laki. Hanya Yesus Kristus saja yang lahir bukan karena laki-laki, sehingga tidak ada benih dosa di dalam diri. Kita berkata dia dilahirkan dari apa? Tapi kemudian dia harus Mesias, itu harus keturunan Abraham dari Sarah. Kemudian dipersempit lagi, keturunan Abraham banyak, dipersempit lagi.
ya kan? Keturunan Yehuda, Yakub, Yehuda, keturunan Yehuda banyak lagi, dipersempit lagi, ya, dipersempit lagi, keturunan Daud, gitu. Keturunan Daud banyak, dipersempit lagi yang lahirnya di Bethlehem. Dan tanda tentang Mesias di perjanjian lama ada 300-an lebih, semuanya digenapkan pada dia. Maka setelah dia tidak ada lagi yang bisa melakukan. Jadi Mesias adalah penulis ini berdusta, penulis ini memutarbalikkan posisi Yesus yang adalah Mesias ditukar dengan posisi dia adalah apa? Panas. Satu lagi, ini tentang Yudas Iskariot. Katanya Yudas sama sekali tidak berdaya dan berteriak, jadi Yudas yang disalib. Gitu. Nah, menurut Injil ini, kitab ini, Yudas yang disalib, begitu. Dikatakan apa? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan Tuhan Yesus waktu disalib, Eli, Eli, lama sabakthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini yang berteriak Yudas. Gitu. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Sungguh, aku mengatakan yang sebenarnya. Ini kesaksian dari penulis ini menyatakan yang sebenarnya bahwa suara itu, wajahnya dan diri Yudas benar-benar mirip Yesus. Wah, maka ada yang berpikir yang disalib itu bukan Yesus Kristus, tetapi muridnya diubah sedemikian rupa sehingga Yudas ini suaranya, mukanya saat disalib itu persis. Dan disalibkan itu apa? Yudas, karena Injil ini. Begitu. Jadi Yesus nggak disalib, yang disalib Yudas. Gitu. Tetapi kita bilang kata apa? Fakta di lapangan. Gitu kan. Ada bukit Golgota. Ya kan? Itu dan tempat apa Yesus di situ sama di dan Arimat. Juga ada kuburannya Yudas sendiri di tanah darah Hakaldama. Jadi di Israel sana ada kuburan Yudas, ada kuburannya Yudas, ada kuburannya apa? Yesus Kristus. Gitu. Jadi kalau Yesus Kristus itu ada, memang benar-benar ada kuburan. Kenapa Yudas itu dikuburkan? Dia gantung diri, kan Alkitab berkata dia gantung diri. Gitu. Mati dia. Dikuburkan di tanah yang dia dapat apa? Uang tadi dikembalikan kepada imam-imam, dan sama imam-imam ini uang darah, ini nggak bisa dipakai, nggak bisa dipersembahkan. Dibelilah tanah untuk ngubur Yudas. Nah, itu tanah darah. Begitu. Ada. Jadi kuburan Yudas ada, kuburan Yesus Kristus ada. Jadi bukan digantikan. Gitu. Nah, ini mungkin penulisnya ini belum pergi ke Israel waktu dia hidup. Gitu. Nah, ini belum pergi ke sana. Gitu. Ya, jadi ada banyak hal kutipan-kutipan seperti itu. Jadi kita akan lihat apakah ini adalah kitab yang diinspirasikan. Gitu. Ini adalah kitab yang diinspirasikan. Pengkanonan Perjanjian Baru, kitab yang diakui kanon Perjanjian Baru. Kita sudah lihat bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh rasul. Jadi nomor satu alasannya ini ditulis oleh rasul. Nomor dua, ini di backup
rasul. Seperti apa? Seperti Lukas, gitu kan, kitab Lukas, Markus, begitu. Nah, lalu yang ketiga itu kitab-kitab yang sudah disestempel rasul. Maksudnya begini, kitab-kitab ini beredar waktu rasul masih ada, yaitu rasul sudah membacanya. Gitu. Jadi walaupun Yakobus, Yudas itu bukan rasul, kan gitu. Dia adalah saudara dari Tuhan Yesus, ya, dari anak Yusuf dan Maria yang lain, begitu. Dia menulis dan diakui oleh jemaat sebagai apa? Kitab yang diinspirasikan. Kenapa? Karena ya kitab-kitab itu beredar sewaktu rasul masih ada. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi waktu penulisan kitab Injil Barnabas ini diperkirakan ini abad 16. Gitu. Artinya, kalau ini ditulis oleh rasul, paling tidak dia tidak boleh lebih dari tahun 100 Masehi. Gitu. Kenapa? Karena setelah tahun 100 itu tidak ada rasul yang hidup lagi. Gitu. Ya, tidak ada rasul yang hidup lagi. Makanya, walaupun Injil ini dikasih nama Barnabas, ya kan? Temannya Paulus, gitu. Ini nggak dimasukkan di dalam kanon. Muncul abad 16, kira-kira diperkirakan. Gitu. Dan penulisannya itu di dalam bahasa Italia. Jadi dalam bahasa Italia, Latin. Gitu. Sementara kitab Perjanjian Baru, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Yang lain itu adalah terjemahan. Gitu. Dan banyak sekali kutipan dari Injil Barnabas ini mengutip Alkitab begitu. Itu sama dengan kutipan kitab versi Latin Vulgate. Gitu. Alkitab yang versi Latin Vulgate. Nah, Vulgate ini, Bible Vulgate ini diedit, diterjemahkan tahun 382. Gitu. Jadi tidak ceritanya didasarkan kepada kitab yang Latin tadi. Gitu. Makanya ada begini, ada pengajaran katanya Adam dan Hawa itu makannya itu buah apel. Gitu. Kalau di dalam Alkitab kan Hawa yang nggak boleh, pohon yang nggak boleh dimakan itu bukan pohon apel, benar nggak? Itu pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Gitu. Dan kenapa dapat muncul apel? Karena kata jahat sama kata apel di dalam Latinnya sama, malum katanya. Nah, gitu. Maka diomongkanlah itu pohon yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu pohon apel. Gitu. Alkitab tidak memberi jelas itu apel. Gitu. Hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan saya pikir pohon itu sudah tidak ada lagi. Karena, ya kan? Kalau hari ini kita makan apel, memang tambah pinter. Gitu. Jadi seperti Allah. Enggak lah. Gitu. Pohon itu pasti sudah tidak ada. Gitu. Berikut hilang dengan pohon kehidupan. Ya. Jadi ini beredar kitab Injil Barnabas ini.
kita sebut Barnabas. Kenapa pakai nama Barnabas? Ya biar familiar dengan orang Kristen. Gitu. Karena orang Kristen kan kenal dengan Barnabas, teman seperjalanan Paulus. Begitu. Orang baik. Gitu. Ini beredar jauh setelah rasul-rasul sudah tidak ada. Gitu. Dan ini beredar setelah Islam muncul. Begitu. Maka banyak cerita-ceritanya mendukung pandangan dari Islam tentang Yesus Kristus. Begitu. Kemudian jelas penulis kitab ini pasti bukan orang Kristen. Kristen kan pengikut Kristus kan gitu. Ini pasti bukan orang Kristen. Kenapa bukan orang Kristen? Karena dia menolak Yesus Mesias. Gitu. Menolak Yesus Mesias. Gitu. Padahal hakikat dari Kristen adalah apa? Kenapa kita mengikut Yesus? Karena Yesus adalah Mesias, Kristus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Allah sendiri yang mati di atas untuk menanggung dosa kita semua. Maka kita mengikut Dia. Gitu. Kalau Dia hanya manusia biasa, gitu. Ngapain semua rasul-rasul dan lain sebagainya itu berani mati untuk apa yang Dia yakini ini? Kalau hanya manusia saja. Itu tak mungkin. Semua orang Kristen berani mati karena imannya, karena tahu memang Yesus adalah Mesias dan janjinya barang siapa mati bersama dengan Dia maka akan ikut memerintah bersama dengan apa? Dia. Maka itulah orang Kristen. Tetapi penulis Injil Barnabas ini malah menolak kemesiasan dari Yesus Kristus. Begitu. Ini jelas ini bukan seorang Kristen. Kemudian kitab ini juga keliru menyamakan Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu parakletos, penghibur, gitu. Yang dijanjikan Tuhan Yesus, penghibur akan datang, parakletos. Yunaninya parakletos. Ini kelihatannya penulisnya ini tertukar dengan apa? Dengan kata parakletos dengan kata periklutos. Periklutos itu dalam bahasa Yunaninya itu yang terhormat. Kalau diarabkan itu artinya Ahmad. Gitu. Ya kan? Jadi bisa paham nggak? Kenapa ada pemikiran Roh Kudus itu digenapkan pada tahun 610. Gitu. Ya kan? Karena ketukar. Parakletos itu dengan periklutos. Nah, kalau periklutos diarabkan jadinya Ahmad memang. Tetapi parakletos bukan Ahmad. Gitu. Nah, dan di dalam kekristenan janji Tuhan, aku harus naik ke surga supaya nanti ada penghibur yang akan dikirim. Itu tidak bicara manusia. Ya. Jadi itu parakletos itu tidak berbicara ada manusia yang akan datang. Gitu. Tetapi itu bicara Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan datang untuk menjadi penghibur. Tugasnya apa? Menyertai murid-muridnya, memberi kuasa kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi
langsung digenapkan ketika Yesus terangkat ke surga, kemudian pada hari Pantekosta, gitu, Roh Kudus dicurahkan. Dan kitab Efesus pasal 1 ayat 13, kalau seseorang bertobat percaya Yesus, saat itu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Gitu. Karena apa? Karena Roh Kudus bukan manusia. Gitu. Roh Kudus bukan orang. Roh Kudus, roh. Gitu. Ya roh. Gitu. Pribadi ketiga dari ketritunggalan. Ya. Jadi ada ketukar, ada salah paham, salah pengertian. Begitu. Kemudian ini ada beberapa kesalahan yang saya lihat fatal di dalam Injil Barnabas ini. Kenapa fatal? Bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dilahirkan pada zaman Pilatus. Nah, ini salah. Pilatus itu naik tahta, jadi menjabat itu tahun 26. Tadi nggak jelas ya. Tahun 26 Masehi. Pilatus naik jadi gubernur di situ. Yang benar itu adalah kematian Tuhan Yesus pada zaman apa? Pontius Pilatus, itu yang benar. Lahirnya bukan pada zaman Pontius Pilatus. Lahirnya itu pada zaman Kaisar Agustus. Maka Yesus Kristus itu lahirnya itu kalau dihitung tahun Masehi, tahun 1 itu kira-kira mundur 4 atau 6 tahun ke belakang. Jadi jatuhnya sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Kira-kira begitu. Jadi bukan pada zaman Pontius Pilatus. Gitu. 6 sebelum Masehi. Kira-kira seperti itu. Karena dengan Herodes Agung itu kan dia meninggal sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Gitu. Herodes Agung kan yang memberi perintah anak umur 2 tahun ke bawah dibinasakan. Ya, jadi itu tentang kelahirannya salah. Mana jadi nggak mungkin ini diinspirasikan. Gitu. Kalau ini diinspirasikan oleh Allah yang maha benar, ya, maka informasi di dalamnya itu tidak mungkin bisa salah dalam segala hal, termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Gitu. Tidak ada yang salah. Jadi kronologi cerita lahirnya saja sudah salah. Begitu. Nah, kemudian dikatakan juga Yesus itu berlayar ke Nazaret. Nah, ada cerita begitu. Yesus berlayar ke Nazaret. Ini padahal di Nazaret itu daratan total. Enggak ada sungai yang bisa pakai ngalir ke Nazaret, pakai naik perahu gitu, enggak ada. Gitu. Juga itu bukan tepi danau Galileawi, itu bukan. Nazaret itu daratan. Gimana? Yesus berlayar di daratan. Mujizat kan? Ya enggak? Tapi itu pasti enggak, orang-orang di situ teriak semua, ini gila, ini Mesias kok gila gitu. Gitu. Enggak ada. Gitu. Jadi Yesus berlayar ke Nazaret itu tidak mungkin.
Jadi dalam menyatakan Yesus itu bukan Mesias, penulis itu berkata begini. Yesus yang disebut Kristus itu menyatakan saya bukan Mesias. Ganjilnya di mana? Arti kata Kristus dan Mesias itu kan sama, gitu. Dari bahasa Yunani kan Kristos, gitu. Jadi dia menolak Yesus Mesias, tapi terima Yesus Kristus, gitu. Jadi dia kurang paham dengan pengertian bahwa Kristus dan Mesias itu sama. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa apa? Ibrani. Jadi Yesus yang disebut Kristus itu menyatakan saya bukan Mesias. Nah ini salah. Ya kalau Yesus itu disebut Kristus, ya dia otomatis juga adalah Mesias. Gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulan kita apa? Tentu ini tidak diinspirasikan dan Injil ini adalah dusta tentang Yesus Kristus.